Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'zamul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdal man hajja wa'tamar wa waqafa bi'arafata wal mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi azhaba anhum rija wa tahar, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisal jaza'u lahu ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya dalam channel YouTube ini. Dalam kesempatan kali ini, mohon maaf, saya belum bisa melanjutkan pengajian yang biasa kita garap karena kondisi kesehatan yang memang sedang kurang dalam keadaan sehat. Mohon doanya kepada seluruh jemaah, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai kesehatan, khususnya kepada saya, umumnya kepada semua jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan, membahas sekelumit tentang kisah yang dialami oleh seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Abi Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Mauraji. Beliau adalah ulama besar yang terkenal pada zamannya di seluruh Jazirah Arab. Syekh Abdullah bin Mubarak, ulama yang sangat populer di zamannya. Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan ulama Syekh Jainuddin Al-Malibari. Beliau adalah seorang ulama besar yang terkenal di kalangan pesantren-pesantren salafi, yaitu pengarang daripada kitab Fathul Mu'in yang memiliki guru Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab beliau mengatakan bahwa Syekh Abdullah bin Al-Mubarak ini dalam suatu keadaan beliau setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah, beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi ada dua malaikat yang turun dari langit, yang mana dua malaikat tadi dalam mimpi Syekh Abdullah bin Al-Mubarak mereka bercakap-cakap, ngobrol. Apa yang mereka obrolkan yaitu tentang keadaan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut. Kata satu malaikat kepada malaikat yang satunya, "Wahai malaikat, ada berapa orang yang berhaji pada tahun ini?" Malaikat satu lagi menjawab, "Ada 700.000 manusia." Lalu ada berapa orang yang sekian banyak yang ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Malaikat satunya lagi menjawab, tidak ada satupun yang Allah terima ibadah hajinya pada tahun ini. Syekh Abdullah Al-Mubarak begitu terketuh hatinya, bergetar badannya mendengar perkataan malaikat tadi. Karena beliau pun termasuk yang melaksanakan ibadah haji pada tahun itu. Dengan adanya pernyataan malaikat tadi, berarti beliau pun adalah termasuk orang yang ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa begitu bergetar hatinya, Syekh Abdullah Al-Mubarak melanjutkan lagi mendengarkan percakapan dua malaikat tadi. Lalu malaikat tadi bertanya, kenapa? Wahai malaikat, ibadah haji pada tahun ini sekian banyak orang, yang 700.000 tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tadi menjawab, ini semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal manusia berjuang dengan perjuangan yang penuh kesusahan. Mereka harus berjuang melewati jalan-jalan yang terjal, melewati padang pasir yang tandus. Bahkan mereka harus menabung bertahun-tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Allah, mereka harus menunggu giliran untuk melaksanakan ibadah haji. Karena tidak semua orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat kesempatan untuk beribadah haji ke tanah suci Mekah. Namun begitu luar biasa, ibadah haji yang sekian banyak, 700.000 manusia tidak diterima oleh Allah satupun. Namun kata malaikat tadi, ada satu orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah hajinya. Walaupun dia tidak berangkat haji pada tahun ini, tapi dialah ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkat orang yang satu ini, semua ibadah haji yang ada pada tahun ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat tadi bertanya, siapakah dia yang satu orang ini? Kata malaikat yang satunya, dia adalah Sa'id bin Muhaffah, seorang tukang sepatu sol, seorang tukang sol sepatu yang ada di negara Damsyik, yaitu Syria pada sekarang. Maka dengan mendengar perkataan malaikat tadi, Syekh Abdullah Al-Mubarak langsung terbangun dari tidurnya. Dan dia selesai ibadah haji, maka dia tidak langsung pulang ke rumahnya, justru dia langsung ke kota Damsyik karena dia ingin bertemu dengan orang yang bernama Sa'id bin Muhaffah tersebut. Lalu dia mencari dari tempat ke tempat. Di manakah yang namanya Sa'id bin Muhaffah? Dia tanya kepada setiap tukang sol sepatu, adakah orang yang bernama Sa'id bin Muhaffah? Maka dengan perjalanannya, akhirnya dia menemukan yang namanya Sa'id bin Muhaffah yang berada di tepian kota Damsyik. Maka bertemulah Syekh Abdullah bin Al-Mubarak dengan seorang bapak-bapak yang memakai pakaian yang sangat sudah lusuh. Lalu Syekh Abdullah Al-Mubarak bertanya, wahai bapak, apakah engkau benar yang bernama Sa'id bin Muhaffah? Lalu Sa'id pun menjawab, betul, sayalah Sa'id bin Muhaffah. Lalu engkau siapa? Lalu Syekh Abdullah Mubarak, saya adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Kaget Sa'id bin Muhaffah. Kenapa? Karena dia tahu Abdullah Al-Mubarak adalah ulama besar, ulama yang terkenal. Kaget. Dan dia sangat bersyukur bisa didatangi ulama sebesar Abdullah bin Al-Mubarak. Dia sangat terharu, dia sangat bahagia. Lalu bertanya, ada apa gerangan wahai kiai? Wahai ulama besar, kau sampai datang ke sini ke rumahku dan mencari alamatku, ada apa gerangan? Maka
Syekh Abdullah Al-Mubarak menceritakan bagaimana mimpinya ketika dia ada di Mekah. Dia bermimpi tadi ada dua malaikat yang turun dan mereka bercakap-cakap dengan yang tadi saya sudah ceritakan. Maka Syekh Abdullah Al-Mubarak bertanya, wahai Said bin Muhammad, punya amalan apa engkau sehingga kau mendapatkan ibadah haji yang mabrur pada tahun ini? Sedangkan mereka manusia yang ribuan yang ada di Mekah pada tahun ini semua tidak mendapat haji yang mabrur. Dan karena berkahmu, karena keridhaan Allah kepadamu, akhirnya orang-orang yang beribadah haji pada tahun ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Said bin Muhammad juga bingung. Wahai Abdullah bin Al-Mubarak, saya juga bingung. Saya tidak punya amal apa-apa. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya tukang sol sepatu. Pekerjaan saya hanya berkeliling mencari pelanggan. Lalu pulang dan memberi nafkah kepada suami dan kepada istri saya dan anak-anak saya. Kemudian Syekh Abdullah bin Al-Mubarak terus bertanya dan bertanya, karena merasa pasti ini ada amalan yang Allah cintai dari dalam diri. Dan akhirnya Said bin Muhammad bercerita kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Dia mengatakan, wahai Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, saya ini sudah bertahun-tahun yang lalu, malah sampai saat ini, saya punya niat ingin beribadah haji. Saya ingin pergi ke Tanah Suci. Saya rindu Ka'bah, saya rindu Mekah. Saya ingin sekali mencium Hajar Aswad. Setiap tahun saya menangis ketika saya mendengarkan lafaz labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Air mata saya tidak bisa tertahankan, saya menangis. Karena saya merasa rindu sekali ingin beribadah haji ke Tanah Suci Mekah. Namun apa daya keadaan saya yang tidak bisa. Maka dengan niat dan keteguhan saya ingin beribadah haji, maka saya setiap hari bekerja menjadi tukang sol sepatu. Setiap saya mendapatkan upah dari sol sepatu saya sisihkan untuk menabung ibadah haji. Terus setiap tahun saya sisihkan, setiap tahun. Maka pada tahun ini saya sudah bisa mengumpulkan ongkos untuk beribadah haji sebanyak 350 dirham. Dan saya sudah bersiap-siap mau berangkat ke Tanah Suci. Maka ternyata istri saya sedang mengidam hamil. Dan pada suatu hari istri saya mencium bau makanan yang begitu enak. Dan dia berkata kepada saya, wahai, saya ingin sekali makan makanan ini. Lalu saya mencari dari mana sumber makanan ini. Saya cari, ternyata berasal dari rumah gubuk yang sudah koyak. Saya lihat ternyata di dalamnya ada seorang ibu-ibu yang sedang memasak. Dikelilingi anaknya. Yang masih kecil-kecil ada 6 orang. Di situ saya bertanya, wahai ibu, kau sedang masak apa? Maka si ibu tadi menjawab, saya sedang memasak daging. Lalu saya meminta, wahai ibu, tolong izinkan saya untuk minta masakan yang ibu sedang masak, walaupun sedikit, untuk istri saya yang sedang mengidam. Karena istri saya mencium bau makanan ini begitu enak. Lalu ibu tadi tidak menjawab. Dia hanya memandang si Bapak Said tadi. Memandang dan melihat.
lalu meneteskan air mata. Maka Said pun terus mendesak, wahai ibu, tolonglah, saya minta makanan untuk istri saya yang sedang mengidap. Si ibu tadi akhirnya menjawab, wahai bapak, wahai tuan, makanan ini tidak boleh. Saya tidak akan kasih untukmu. Kenapa wahai ibu, saya akan beli walaupun dengan berapapun harganya. Si ibu tadi menjawab, wahai tuan, makanan ini haram bagimu, tapi halal buat kami dan anak-anak. Di dalam hati Said bertanya, kenapa kok ada makanan yang halal buat mereka, tapi haram buat saya? Sedangkan dia sama umat Islam. Makanan dia sama dengan saya. Lalu bertanya lagi, wahai ibu, kenapa makanan yang ada ini bisa haram buat kami, buat saya, sedangkan buat ibu dan keluarga bisa halal? Akhirnya si ibu tadi bercerita, wahai tuan, saya ini adalah seorang janda yang tidak memiliki suami. Anak saya masih kecil dan kami sudah beberapa hari tidak makan. Dan saya tidak mendapatkan makanan untuk memberikan makan anak-anak saya berhari-hari. Kami kelaparan, wahai Tuhan. Dan saya melihat seekor keledai mati. Saya ambil dagingnya, lalu saya masak. Maka daging ini haram buat Tuhan, tapi halal buat kami. Kenapa? Karena kalau kami tidak makan daging ini, kami akan mati kelaparan. Said bin Muhammad begitu mendengar penjelasan si ibu tadi, tidak terasa dia menangis. Ya Allah, masih ada tetangga saya. Lalu buat apa saya beri ke ibadah haji? Tidak ada semuanya. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia ceritakan kepada istrinya juga menangis. Udah, sekarang kita masak yang enak. Kita bawa kepada mereka supaya mereka makan dengan makanan yang layak. Akhirnya istrinya masak, masakan yang enak, dibawa makanan tadi, diserahkan kepada si ibu tadi. Dan uang yang buat dia pergi haji, 350 dirham, dia berikan kepada ibu tadi. Bu, ini uang buat ibu. Saya ridho ikhlas. Ini buat bekal selama ibu masih bisa untuk usaha. Silahkan usaha supaya ibu tidak kelaparan. Dia hanya berdoa, ya Allah, inilah haji. Ya Allah, inilah Mekahku. Maka disitulah Syekh Abdullah Al-Mubarak setelah mendengar pernyataan tadi, dia juga menangis. Ternyata inilah amalan yang Allah cintai. Amalan yang Allah ridhoi. Sehingga tukang sol sepatu tadi, walaupun dia tidak berangkat naik haji pada tahun ini, tapi hakikatnya dia sudah berangkat haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan kisah singkat ini menjadi pelajaran bagi saya, khususnya umumnya buat semua para jemaah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil pelajaran dari kisah ini. Semua kita menjadikan hamba-hamba Allah yang diridhai. Amin ya Allah. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.